Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan guru sekalian, nama saya Anwar Sadat SPD, Guru MTS Muhammadiyah Jakarta, mahasiswa program PPG Daljab Kemenak Guru Tertentu 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25980275548 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan tema Pancasila dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tema Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alif memimpin doa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengucapkan nafas wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Alif. Baik, agar semangat ya, sebelum kita memulai pembelajaran saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Aska. Kenapa Aska? Sakit. Mari kita doakan kawan-kawan supaya Aska cepat sembuh. Amin. Baik, agar semangat kita mulai ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya bisa berdiri. Mulai ice breaking kita. Ya, nanti kalian ikuti yang ada di video ya. Kelihatan ya? Yuk, kita ikuti. Ayo semangat dong. Pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ayo, yang benar diperhatikan. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, ayo, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek. Ayo perhatikan. Pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek. Ayo semangat, jangan tegang ya, kita happy aja. Panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, gamenya sederhana tapi melatih konsentrasi kita. Silakan duduk kembali ya. Di siang ini ya tentunya
setelah pembelajaran dari pagi kalian lelah ya. Jadi butuh yang namanya refreshing. Makanya saya ada ice breaking untuk hari ini. Baik, materi kita Pancasila dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberitahu informasi terkait dengan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita, kalian bisa baca ya. Peserta didik dapat menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar setelah berdiskusi dan mengkaji sumber belajar. Ya, jadi di dalam materi ini kita akan belajar lebih dalam mengenai Pancasila dalam kehidupan. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik ini tujuannya adalah mengukur ya sejauh mana pemahaman kalian mengenai Pancasila. Di kelas 7 tentunya kalian sudah belajar mengenai Pancasila kan? Nah, bisa kalian sebutkan pertanyaan nomor 1. Coba Alif, kamu baca pertanyaan nomor 1. Sebutkan bunyi sila pertama hingga kelima Pancasila. Ya, coba sebutkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Sila kedua. Adil dan beradab. Betul. Sila ketiga. Indonesia. Ya, terus? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Kemudian yang keempat, Keadilan sosial. kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin Ya. oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kelimanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baik, tepuk tangan untuk Alif. Ya. Kemudian yang kedua, ya siapa yang berani menjawab pertanyaan nomor 2? Apa yang Anda ketahui tentang sejarah perumusan dasar negara? Ada yang tahu terkait dengan badan yang menyusun Pancasila atau merumuskan dasar negara? Ada yang tahu? Tahu? Siapa yang merumuskan dasar negara? Badannya namanya apa? Iya, betul. BPU, PKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian siapa tokoh yang merumuskan? Yang berjumlah 9. Namanya siapa? Panitia. Ya, Panitia 9 kemudian menyusun dasar negara menjadi sebuah piagam. Namanya piagam apa? Baik, pintar semua ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, ada yang bisa menyebutkan ya? Contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan. Ada yang bisa? Apa? Ini piket kelas. Ya, piket kelas. Sesuai dengan sila berapa itu? 2, 3. Sila ke-3. Betul sekali. Siapa namanya? Dila. Tepuk tangan untuk Dila. Ya. Lanjut. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke babnya, saya akan memberitahu ya informasi tentang materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu di kelas 7. Ya, bagaimana perumusan dasar negara. Ya, tadi sudah disebutkan di pertanyaan pemantik bahwa perumusan dasar negara itu dimulai dari sidang BPU PKI yang pertama. Ya, masih ingat gak? Ya, tanggal berapa tuh? Ya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, kemudian disusun oleh Panitia 9 ya. Kemudian setelah disusun menjadi sebuah piagam. Namanya piagam apa? Piagam Jakarta. Kemudian disahkan ya Pancasila tersebut oleh PPKI pada sidang PPKI yang pertama. Ingat gak sidang PPKI pertama tanggal berapa? Ya, 18 Agustus 1945. Waduh, pinter semua nih anak-anak nih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, nanti hari ini saya akan membagi kelompok menjadi 3 ya. Untuk kontennya saya akan bagi ke dalam 3 konten yang berbeda ya. Sebelum saya masuk ke pembagian kelompok dan membagi tugas kelompok, saya akan hadirkan salah satu guru kita ya, tokoh kita atau yang dinamakan staf kesiswaan kita. Ya, siapa? Ada yang kenal? Pak Gali. Ya, hari ini akan menjelaskan terkait dengan program sekolah. Ada yang tahu program sekolah apa yang akan dijelaskan pada kesempatan hari ini? Ada? Ya. Namanya Zero Waste, tahu kan? Nah,
Baik, sebelum saya masuk ke pembagian kelompok, saya akan panggilkan dulu ya Pak Galih ke ruangan ini. Ya, silakan masuk Pak. Ya, selamat siang Pak ya. Siang, Pak. Hari ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ya, sehat seperti jadi yang saya mau terlihat. tanya-tanya nih Pak sebagai guru PKN Oke. kepada staf kesiswaan kaitannya dengan sebuah program sekolah yang cukup bagus ya di kita ya, namanya Zero Waste. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sepatah dua patah kaitannya dengan Zero Waste, dan nanti di akhir pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran saya nanti akan ditugaskan anak-anak untuk memberikan pesan-pesan terkait dengan mendukung program Zero Waste ini. Zero Waste. Ya, Oke. Zero Waste. Halo, selamat pagi teman-teman atau siang. Oke, jadi Zero Waste yang ada di sekolah kami sebetulnya masih tahap pengembangan, Pak. Yang dilakukan di teman-teman siswa-siswi ini adalah proses pengenalan bagaimana pertama mereka cinta lingkungan. Oke, cinta lingkungan dengan aplikasinya minimalisir sampah, lalu juga nanti harapannya bisa mengetahui apa jenis-jenis sampah yang ada di masyarakat sebetulnya. Jadi dari minimalisir, lalu memilah, sampai mengelola sebetulnya targetnya. Tapi untuk saat ini tahapnya masih ada di meminimalisir dan juga memilah. Kalau untuk mengolah mungkin itu goals-nya ya nanti ke depan. Langkah-langkah yang udah dilakukan sebetulnya dari kita menginstruksikan teman-teman untuk membawa tumbler, tempat makan sendiri, atau tumbler itu tempat minum ya, tempat minum sendiri, dan juga yang kita di luar kendali kita adalah jajanan-jajanan di sini memang belum 100% untuk peduli lingkungan, tapi kita antisipasi lewat kita instruksi ke anak-anak tadi. Kayak minimalisir penggunaan sampah plastik dan segala macam. Kalaupun ada yang kita nggak bisa hindari, itu dipilah sama anak-anak seperti apa. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Untuk anak-anak gimana respon terkait dengan program ini? Apakah menyambut positif atau bagaimana Pak? Oke, sejauh ini untuk tingkat MTS antusias, saya lihat konsistensinya cukup baik. Ini tahun kedua pelaksanaan, banyak yang udah bawa tempat makan, bekal, tumbler sendiri. Walaupun bentuknya sederhana aja ya, tapi itu level konsistennya yang kita lihat. Itu kan bentuk antusias, walaupun mungkin di awal-awal kendalanya cukup banyak ya. Gimana kan namanya pembiasaan perlu dibentuk waktu sama komitmen yang tinggi sebetulnya. Nggak bisa langsung disuruh A, B, C, D langsung Dan dilakuin. intinya harus konsisten, diingatkan terus-menerus ya. Iya, betul. Itu dia komitmen sama konsistensinya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, Pak. Saya minta sarannya ke depan bagaimana nanti penerapan Zero Waste ini bisa lebih maksimal lagi, dan saya izin nih Pak, Iya. anak-anak nanti akan membuat poster yang kaitannya mendukung program sekolah ini. Oke, bagus itu, luar Baik, biasa. Oke. terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah dijelaskan tuh oleh Pak Galih kaitannya dengan Zero Waste ini. Ya. Coba saya mau tahu pendapat kalian terkait dengan program ini. Nadia, coba kamu buktikan bahwa kamu ya selama ini menerapkan itu yang namanya Zero Waste. Coba. Yang pertama membawa Kotak bekal, oke. membawa Botol minum. dan mengurangi jajan-jajanan. Baik, tepuk tangan untuk Nadia. Ya, saya harap yang lain juga meniru ya apa yang dilakukan oleh Nadia, ya supaya program sekolah itu bisa kita galakan, ya, dan ini bisa menjadi program unggulan sekolah kita. Baik, lanjut. Kali ini saya ada tugas ya untuk kalian. Saya akan bagi LKPD ya, masing-masing kelompok nanti akan ditugaskan beberapa terkait dengan poster ini. Ya, silakan bisa dibaca. Ya. Oke, di sini ada 3 konten. Kenapa saya ambil 3 konten ya? Konten yang pertama itu kaitannya dengan infografis atau poster. Nah, ini contoh poster tentang Pancasila ya. Kalian bisa lihat ya, di situ ada gambar apa? Ada kepala
Banteng, ya benar, kepala banteng. Terus ada gambar apa lagi? Pohon beringin. Kemudian ada gambar Insinyur Soekarno. Terus? Hah? Ada gambar apa lagi? Ada rantai. Rantai. Ada bintang. Satu lagi tuh, padi dan kapas. Nah, masing-masing sila dari Pancasila ini punya filosofi. Bisa kalian baca ya, filosofinya ya, kaitannya dengan Pancasila ya. Nomor 1, coba kelihatan nggak tuh tulisan? Ya, kelihatan? Kelihatan nggak? Ya, coba dibaca ya. Apa? Nomor 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Filosofinya apa tuh di bawahnya? Ada nggak? Apa? Bintang berwarna kuning berlatar warna hitam. Oke. Baik, berikutnya ada tayangan video konten yang kedua ya. Ini konten pertama kaitannya dengan gambar. Nah, sekarang konten kedua kaitannya dengan tayangan berikut ya. Tolong disaksikan ya. Tayangan berikut ini mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juli merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokumentsu Junbi Kosadai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Baik, ya, itu video atau konten yang kedua. Terkait dengan konten yang ketiga, kalian bisa baca ya yang sudah saya bagikan itu terkait dengan bahan bacaan Pancasila dalam kehidupan. Ya, kalian bisa baca-baca. Nah, setelah itu ada tugas kelompok ya. Bisa kalian kerjakan. Di situ ada keterangan LKPD. Ya, di bawah di halaman 3. Ya, coba kalian lihat ya, ada LKPD. Ya, LKPD. Ya. Ada 2 pertanyaan ya, saya pinjam dulu ya. Yang pertama, setiap kelompok membuat poster aksi nyata Pancasila yang kaitannya dengan program sekolah tadi yang seperti Pak Gali jelaskan, yaitu tentang zero waste. Jadi kalian bikin poster kaitannya dengan zero waste. Kemudian setelah posternya jadi, nanti dipresentasikan maju ya, setiap kelompok di depan kelas mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Metodenya adalah dengan metode Canva. Ya. Kita ada waktu sekitar 25 menit, cukup nggak kira-kira 25 menit? Ya. Jadi nanti silakan dikerjakan ya. Untuk mendukung pembelajaran kita silakan diambil HP-nya ya. Silakan diambil HP-nya. Satu kelompok satu ya. Jadi HP-nya yang perlu aja ya, silakan. Ayo Damar, semangat ya. Semangat. Boleh ditulis atau langsung pesannya aja, nggak apa-apa. Langsung pesannya aja. Kan kita bukan PowerPoint, tapi poster. Ya. Poster. Sudah ketemu di kelompok ini kata-kata yang mau ditulis? Udah ya. Coba saya periksa ya. Ya, bagus. Ya, ini bisa dipakai, tinggal dimasukkan ke dalam Canva. Terus gambarnya apa? Budayakan zero waste dalam kehidupan sehari-hari. Gambarnya apa? Orang buang sampah.
bisa misalkan ya budayakan zero waste dalam kehidupan sehari-hari kamu, gambarnya 2 tong sampah sama orang buang sampah, tong satu tulisannya organik, tong satunya anorganik. Boleh. Satu lagi. Kan pemilihan sampah kan? Itu simple tapi bagus. Boleh seperti itu. Pertama perkenalkan nama, yang kedua jelaskan ya. Nama-nama perkenalan ya. Pakai HP Surya tuh kan ada isinya. Iya, ini kan ya, kalian lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Masa sih nggak kelihatan? Kita nge-zoom ke langsung ke tulisannya aja, Pak. Iya, tulisannya. Biar bisa baca. Dah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ayo. Presentasi. Ya, yang lain simak ya. Nah. Yang lain simak. Waktu Anda 3 menit. 5 menit ya, sorry. 5 menit. Waktu Anda 5 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Poster. poster. Hmm. Perkenalkan kelompoknya. Di sini kita akan perkenalan dulu. Hmm. Nama aku apa? Aku Nadia. Ya, jadi beda namanya itu apa? Jadi kita akan menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada pemilahan sampah. Suaranya tolong diperkeras lagi. Jadi yang pertama itu ada pemilahan sampah. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah makanan. Sampah organik adalah sisa makanan, daun organik dan limbah pertanian yang dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik merupakan botol, plastik, kaleng, kaca yang bisa didaur ulang menjadi produk baru, dijual ke bank sampah dan diolah menjadi kerajinan. Ya, selanjutnya. Yang kedua ada daur ulang. Hmm. Mulailah untuk mendaur ulang barang bekas. Banyak barang yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Yang ketiga adalah produk ramah lingkungan. Pilihlah produk ramah lingkungan seperti barang yang terbuat dari bahan daur ulang, seperti mungkin apa sih namanya, tempat makan yang ada logonya, biasanya kan di bawah tempat makan dan botol minumnya itu ada logo yang apa logo itu? Lambang nih, lambang Merek. bukan nih. Oh, logo. Iya, Ya. seperti logo gitu yang menandakan bahwa produk tersebut terbuat dari bahan daur ulang. Gitu. Berikutnya. Selanjutnya itu ada kurangi plastik. Mulailah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan tas belanja daur ulang. Baik. Cukup? Tutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan dimaju. Sudah kirimin ya? Dikirim ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang poster zero waste. Hmm. Oh iya. Maka nama saya Alif. Dan saya Marisa. Suaranya yang lebih keras lagi ya. Oke.
Berarti ini apa? Kenapa ada gambar kelinci di situ? Biar ini Oh, biar estetik ya. itu, iya. Nah, ini ceritanya di mana ini gambarnya? Berarti Di sekolah, Pak. di sekolah. Oke. Baik. Tapi dia nggak punya mata. Hebat ya, tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Keren. Ya, selanjutnya silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini dari kelompok Uker. ingin mempresentasikan tentang zero waste. Hmm. Nama saya Vega. Nama saya Dila. Yang itu namanya Iyas. Itu namanya Damar. Nah, oke. Jadi aku ambil judulnya itu sampahmu tanggung jawabmu. Nah, arti dari sampahmu tanggung jawabmu tuh misalnya kita habis jajan nih. Nah, sampahnya itu kita harus buang sendiri, nggak boleh nyuruh orang. Gitu. Lobet ya? Oke. Lanjut, nggak apa-apa. Ada gambar apa? Nah, itu ada nggak kelihatan ya? Ya udah, lanjut. Pokoknya di sini ada Nah. gambar ular pink. Nah, Bertanda dari nama kelompok kita. oke. Di sini ada gambar apa itu namanya? Burung. Ah. Jadi ini tuh menandakan bahwa apa kalau kita buang sampah sembarangan terus lingkungan kita kotor, ini Oke. jadi dia yang kena, burungnya yang kena. Dampaknya itu bukan kita doang tapi semua orang. Oke. Terus semua kehidupan. Kan burung bukan orang. Kan semua makhluk. Semua makhluk. Iya, semua makhluk. Tapi dia biasanya orang. Oke. Lanjut. Di sini aku ada kata-kata hari ini, guys. Apa tuh kata-katanya? Enggak sih, bukan kata-kata. Lebih ke pengertian. Ya, coba apa? Marilah kita mengurangi sampah-sampah di sekitar kita. Seperti kita mengurangi jajan-jajanan yang menggunakan plastik sekali pakai. Oke. Apa? Plastik sekali pakai apa? Plastik sekali pakai kayak plastik es. Hah? Plastik es itu minum. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Saya evaluasi dulu ya. Pertemuan hari ini ya. Gimana untuk pertemuan hari ini? Senang tidak? Seru tidak untuk pertemuan hari ini? Oke. Intinya ya kesimpulan pertemuan hari ini ada 3 ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara bisa efektif ya. Sebagai pandangan hidup juga bisa efektif ketika Pancasila tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri. Yang kemudian yang kedua ya, sekolah punya program yang namanya Zero Waste. Maka sebagai siswa-siswi Madrasah Muallimin MTS Muhammadiyah harus didukung program tersebut ya, bisa dengan cara-cara yang kalian lakukan tadi ya, membuat poster dan juga melaksanakan gerakan Zero Waste itu ya. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup harus diterapkan dan dikampanyekan ke dalam sekolah ini supaya sekolah kita adalah sekolah yang menerapkan dasar negara kita yaitu Pancasila. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan fokus kepada nilai-nilai Pancasila. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, silakan Alif ke depan untuk memimpin doa akhir pelajaran atau kafaratul majlis. Terima kasih Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.